Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ateng Boska dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Ateng Boska. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi sebuah pengalaman ketika mendaki Punggung Naga atau Gunung Kerenceng yang berlokasi di Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Gunung Kerenceng ini terletak di Kabupaten Sumedang ya. Lokasinya di Cimanggung, di Kecamatan Cimanggung. Kalau kalian ingin ke Gunung Kerenceng bisa melewati Parakan Muncang dulu ya. Kalau dari arah Sumedang juga, kalau dari arah Bandung juga bisa menuju ke Cileunyi, kemudian ke Ranca Ekek, kemudian menuju langsung ke arah Garut. Nanti di sana ada Parakan Muncang, dan setelah itu lurus bisa langsung belok kiri menuju ke objek wisata Curug Cinulang. Dan inilah kisah pendakian. Pada tahun 2011 kami kurang lebih 8 orang ya. Saya sendiri, kemudian Mang Ajis almarhum, kemudian Mang Dede Tatang, kemudian Mang Hasan dari Jatinangor, kemudian siapa lagi, Mang Afid, kemudian Kipis, dan Kang Idin yang teman saya juga yang ada di desa sekitar ya, di bawah Gunung Kerenceng. Nah, kami berangkat dari kota Sumedang, dari rumah masing-masing menuju ke Kecamatan Cimanggung, tepatnya di rumah teman saya itu di Jambo Air. Kurang lebih pukul 10 pagi ya, karena untuk lokasi dari kota Sumedang menuju ke Cimanggung itu kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya. Setelah sampai di rumah, kami persiapan dulu ya, perbekalan semacam kompor, kemudian nasi, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya kami persiapkan. Dan setelah kami mempersiapkan seluruh peralatan dimasukkan ke dalam carrier, kemudian kami siapkan disimpan di depan rumah. Kami istirahat dulu sebentar ya, kurang lebih 3 jam tiduran untuk membangkitkan atau mengembalikan tenaga yang sudah terkuras di perjalanan. Kurang lebih jam 1 siang kami juga bangun, kemudian makan siang dan ngopi-ngopi. Kemudian sambil ngobrol dan sebagainya, maka sampailah pada waktu asar ya. Setelah kami sholat asar, kemudian kami mempersiapkan diri untuk menuju ke Puncak Kerenceng. Dan kami berangkat pukul 4 sore ya, pukul 4 sore dari rumah teman ke Gunung Kerenceng itu. Nah, dari rumah teman ke bawahnya Gunung Kerenceng kami jalan kaki sekitar memakan waktu kurang lebih 20 menit ya. Kami menuju ke pintu atau jalan setapak menuju Gunung Kerenceng itu. Nah, setelah kami melewati kampung ke kampung dan sampailah di
permulaan ya. Kalau sekarang itu ada pos 1, namun untuk waktu dulu itu belum ada pos-pos ya, karena masih jarang orang-orang yang naik ke Gunung Kerenceng. Nah, setelah jam 4:30 nyampe di Jalan Setapak itu, kami juga langsung meluncur ke atas ya. Di samping-samping juga itu banyak perkebunan ya, atau sayuran semacam kol, kemudian cabai dan sayuran-sayuran yang lainnya. Nah, setelah itu kami menuju ke atas dan kami menemukan sebuah aliran sungai selokan kecil, dan kami juga minum air di sana dan mengisi air karena lumayan ada botol yang kosong kami bawa untuk persediaan. Nah, di perjalanan kami melihat perkebunan itu sangat indah dan suasananya sejuk ya, hijau. Nah, kemudian di pinggir-pinggir itu terdapat pepohonan yang cukup lumayan rindang ya. Disinilah mulai perjalanan kami menuju ke Kerenceng agak rada-rada merinding ya, karena kami berangkat pada sore hari. Kemudian di samping-sampingnya itu terdapat pohon-pohon yang rindang, yang besar, dan di situ terus terang saja saya sudah mulai merasa rada takut sedikit ya. Tapi itu terobati oleh karena candaan-candaan daripada teman-teman yang 6 orang itu ya, kecuali itu Mang Idin ya, Mang Idin berangkat itu menyusul. Nah, setelah nyampe di pertigaan itu, di akhir ya, di akhir perkebunan, kemudian menuju ke hutan. Nah, itu sampai 5:30 sore, dan untuk langit itu sudah mulai kelihatan malam ya, karena sudah jam 5:30. Kami mempersiapkan diri untuk sholat maghrib ya, walaupun masih lama kami mempersiapkan diri ya, takut nggak dapat air kalau di atas. Nah, setelah kami membersihkan diri, kemudian minum, dan kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kerenceng. Nah, di tengah perjalanan ini kami kemalaman ya, mohon maaf ya, bukan kemalaman, kan memang kita berangkat pada sore hari dan pasti ini akan malam di perjalanan. Nah, setelah di tengah perjalanan ini, kira-kira waktu maghrib, karena itu masih bawa HP ya, kemudian kami sholat maghrib berjamaah tentunya, karena basic dari kami ini adalah anak-anak pesantren. Nah, di tengah perjalanan itu kami sholat maghrib ya, tepatnya di bawah pohon apa itu saya lupa lagi. Dan disitulah perjalanan pertama saya mendaki pada malam hari. Nah, setelah sholat itu saya foto-foto sedikit ya untuk kenang-kenangan, jepret sana, jepret sini, dan alhamdulillah tidak menemukan apapun. Tapi kalau rasa merinding itu pasti ya, yang namanya juga di hutan, pastilah agak merinding kalau perjalanan pada malam hari. Nah, setelah maghrib itu perjalanan kita langsung tancap gas menuju Kerenceng Puncak ya, karena itu adalah tujuan kita. Nah, setelah sholat maghrib itu, ketika kami baru menanjak, maka gerimis langsung turun. Nah, disitulah
rasa takut, rasa gelisah sudah mulai menghiasi ya diri saya, karena itu terus terang perjalanan pendakian pertama ya pada malam hari. Nah, tapi untuk menghindari rasa itu, seperti biasa kami berbincang-bincang dan sebagainya. Nah, perlu diketahui untuk perjalanan dari Jalan Setapak itu sangat sulit karena jalannya licin, ditambah pohon-pohonnya remis ya sama air hujan. Nah, di tengah perjalanan kami menelepon Mang Idin. Karena kan Mang Idin itu menyusul setelah pekerjaannya selesai. Nah, kurang lebih jam 8 malam dia telepon kepada saya. "Mang, posisi di mana?" Nah, kata saya, "Posisi di sebelah sini." "Oke, saya menyusul." "Tungguan cenah gitunya." "Tunggu." Nah, berhubung Mang Idin ini akan menyusul ke atas, kami tunggu di sebuah pelataran kecil di di tengah perjalanan itu. Kami menunggu kurang lebih 1 jam. Nah, di posisi menunggu itu kita bisa lihat posisi malam hari ya. Lihat ke kiri gelap, ke kanan gelap. Untuk menyalakan senter pun itu kita merasa sayang karena takut kehabisan ya. Nah, setelah itu kita menunggu Mang Idin, ternyata Mang Idin sudah berada di tengah perjalanan, setengah perjalanan lagi menuju ke tempat kita yang sedang menunggu itu. Dan saya sangat salut kepada Mang Idin, dia sangat berani sekali menyusuri dari rumahnya berjalan kaki hingga ke tengah-tengah kerenceng itu, bukan di tengah ya, masih 25%. Dia berjalan sendirian menyusuri Jalan Setapak ya. Kalau saya seperti dia, mana mungkin saya berani, karena ya untuk 8 orang saja kita sudah merinding masuk ke Gunung Kerenceng itu. Nah, tepatnya dia membawa namanya itu laser ya, laser hijau. "Mang, posisi di mana?" "Saya posisi di sini, coba cenah naon teh kasih tanda." Maka Mang Idin kasih tanda laser ke atas. Wah, kata saya, bagus sekali nih lasernya gitu. Sangat jauh ke atas ya, mungkin laser mahal ya. Nah, setelah tahu posisi di mana, kami menunggu dan akhirnya Mang Idin selamat ya berjumpa dengan kelompok kami ya, kurang lebih 8 orang itu, 8 orang dengan Mang Idin. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke atas. Di tengah perjalanan sambil mengobrol begini, kalau kita langsung ke Kerenceng itu sangat berbahaya, jadi kita tidur dulu di pelataran itu, ada hutan pinus ya. Di hutan pinus setelah habis pohon-pohon kayu biasa itu, maka masuklah ke sebuah pelataran hutan pinus, dan disitulah kita membereskan rumput-rumput untuk kita beristirahat. Nah, setelah sampai ke sana, kami berempuh bahwa kita fix akan ngecamp di tempat sini. Dan akhirnya teman-teman semua membersihkan rumput yang ada di sekitar, kemudian menyiapkan segala peralatan. Nah, tapi sebelum itu, inilah
inti dari kisah cerita pendakian ini. Ketika kita sampai ke pelataran hutan pinus itu ya, pohon-pohon pinus itu, kami berempuh bahwa kita akan dibagi dua kelompok. Yang pertama tunggu di bawah di tempat itu, yang pertama hutan pinus itu. Sambil istirahat, saya dengan Mang Idin mencari tempat untuk beristirahat, untuk berkemah. Kali aja di atas sana ada tempat dengan view yang bagus. Nah, kata Mang Idin begini, Kang Cena, mendingan kita cari lagi tempat yang bagus selain yang ini. Kali aja di atas ada. Oke Mang, seberapa berapa orang kita naik ke atas? Ya kita berdua saja lah, Mang Ateng dan saya dengan Mang Idin, yang lain tunggu di bawah. Nah akhirnya saya berdua dengan Mang Idin naik ke atas dengan membawa alat penerangan sebuah senter. Dan perlu diketahui bahwa pada waktu itu hujan turun. Setelah hujan turun maksudnya gitu kan. Tanah itu basah. Daun-daun juga basah. Setelah itu saya berangkat ke atas dengan Mang Idin berdua. Kita jalan kaki naik ke atas. Nah di atas ada jalan cagak. Jalan cagak itu jalan yang pertigaan lah kalau gitu mah. Ada pertigaan. Nah, di sini kita mulai bingung karena pada malam hari ditambah suasana berkabut. Kalau suasana berkabut itu senter itu jaraknya tidak lebih dari 1 meter cahaya itu nyebrotnya. Mang Idin, ini jalan ini kan ada 2. Kita kemana nih? Nah, setelah itu kami berempuk dengan Mang Idin, akhirnya memutuskan untuk memilih jalan ke kiri. Kayaknya Mang ini jalannya ke kiri. Ya terserah Mang Idin, saya belum pernah ke sini, kata saya juga. Nah, kemudian kita naik atau menuju ke arah kiri. Dan ternyata betul jalannya di sebelah kiri, karena waktu itu kan ada jalan cagak ya, pertigaan, kita belok kiri dan gitu kita ketemu jalan ke atas. Kata Mang Idin, betul ini jalannya, karena dia sudah beberapa kali menuju ke Kerenceng. Nah, ketika saya menyebrotkan cahaya senter itu tidak kurang lebih 1 meter itu, karena kabutnya sangat tebal sekali. Kami menyusuri jalan terus. Ini kulit tergores oleh, dalam bahasa Sunda itu erih ya kan. Nah, setelah pepohonan, setelah kita melewati beberapa pepohonan, kurang lebih kita 1 jam dari bawah itu tempat kita masuk ke pelataran pinus ke atas sana itu kurang lebih 1 jam saya perjalanan ya, mencari pelataran yang bisa dipakai untuk beristirahat. Nah, setelah di atas saya nyebrotkan senter gini, untungnya saya melihat ke bawah. Pas melihat ke bawah ke jalan, ternyata saya berada di awal punggung naga itu. Tapi nggak sadar. Sadar-sadar setelah siang. Nah, kan gini, naik, kemudian hutan-hutan. Setelah hutan-hutan habis, barulah ilalang-ilalang berjajaran ke sana. Nah,
Kalau ilalang sudah kalau kita sudah bertemu dengan ilalang, itulah awal titik punggung naga. Nah, kemudian saya berjalan sekitar kurang lebih 50 meter saya berjalan sambil membawa senter dengan Mang Idin. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke bawah karena saya tidak menemukan pelataran yang bagus untuk berkemah selain yang ada di bawah. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke tempat asal dan akhirnya memutuskan untuk berkemah di tempat itu saja. Yang akhirnya kita mendirikan tenda, kemudian membuat perapian, kita seduh air panas, kita ngaliwat lah, menanak nasi kan. Setelah itu kami makan. Dan satu lagi yang saya lupa, ada mitos yang sangat kental di Gunung Kerenceng itu, tidak boleh membawa ikan asin. Nah, saya tanya, nah yang berbicara kepada kami itu adalah orang atau warga kampung yang ada di bawahnya. Kita katanya kan, kenapa Mang nggak boleh bawa ikan asin, kan ikan asin itu enak dengan nasi liwet. Katanya kalau kita manggang, dalam bahasa Sunda itu melem ya, melem ikan asin di Kerenceng itu kan wangi dan akan mengundang orang sana, orang hutan sana yang akan merasa terundang dan akan nyamperin ke tempat kita. Maksudnya apa? Itu akan mengundang harimau katanya ya. Nah, setelah mendengar konfirmasi tersebut ya, informasi tersebut, kita nggak mungkin bawa ikan asin ya, karena kan kita juga takut. Nah, setelah mendirikan tenda, kami pun seperti biasalah pada umumnya anak-anak pendaki kalau di tenda itu bercanda, ngopi, gigitaran dan sebagainya. Setelah itu tidak terjadi apa-apa seperti yang diceritakan pada channel-channel lain, itu menyeramkan dan kisah-kisah horor itu nggak ada ya kalau perjalanan pada saat saya itu ketika ke Gunung Kerenceng. Kurang lebih jam 4 pagi kami pun bangun dengan hawa yang sangat dingin ya, karena kita sedang berada di pegunungan. Kalau diukur sama termometer kurang lebih itu 18 derajat ya, sangat dingin. Maka kami pun terbangun, kemudian sambil wudhu ya dengan air yang seadanya, sholat subuh. Nah, di sini kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Kerenceng. Tepat jam 5 kami menuju ke atas ya. Saya teringat dengan perjalanan pada malam yang sudah terlewat, bukan yang terlewat, pada malam tadi. Ketika saya melewati hutan, oh ini hutan yang semalam saya lalui ya. Karena kan siang, kalau siang itu semuanya terlihat. Nah, saya itu terkaget-kaget ketika pas masuk pertama kali Puncak Naga itu. Pas masuk ternyata jalan yang saya lalui, saya injak itu jaraknya kurang lebih 1 meter. Bayangkan 1 meter segini. Salah saja saya menginjak tanah ataupun batu ataupun pasir, bisa dibayangkan punggung naga itu 1 meter kemudian ke bawah, sangat curam sekali.
jurang. Kurang lebih berapa meter, 500 meter atau sebagainya. Kalau tikurusuk cek bahasa Sunda nama kadinya wallahu alam. Karena susah gitu. Nanti kalian bisa mencari referensi lain ya, punggung naga di Gunung Kerenceng itu seperti apa. Disitulah saya mulai beristighfar, astagfirullahaladzim. Bisa dibayangkan semalam saya menginjak tanah ini dengan jarak lebar jalan ini kurang lebih 1 meter. Bisa dibayangkan. Dan saya mengucapkan alhamdulillah ya, semalam kita selamat karena jarak senter ini kurang lebih 1 meter karena terhang oleh kabut. Jarak pandang kita terbatas pada malam hari. Nah, pada siang itu, pada pagi itu saya melihat semuanya dengan jelas. Alhamdulillah, syukurillah. Kemudian kami berjalan menyusuri punggung naga itu dengan sangat hati-hati. Bayangkan saja jika dalam punggung naga itu bercanda, bahaya. Kurang lebih berapa ratus meter dari awal pertama kali punggung naga itu sampai ke puncak. Pikiran saya, di puncak itu ada sebuah pelataran yang bisa dipakai untuk berkemah ataupun sekedar memasak air lah untuk ngopi. Dengan susah payah kita naik menuju ke puncak Kerenceng itu sambil ada yang merangkak, kadang-kala jongkok sambil meraih akar-akar rumput gitu kan. Nah, setelah nyampe di puncak Gunung Kerenceng itu ternyata luasnya tidak lebih dari berapa meter ya? Kurang lebih 3 meter kali 2 meter, sangat kecil. Itu pas dengan ukuran kami, kelompok saya yang 8 orang itu. Nggak bisa apapun. Paling bisa cuma duduk. Tapi pemandangannya ya lumayan bagus ya kan. Ini kan Gunung Kerenceng itu segi 4 dan ini puncaknya juga ada 4. Kalau nggak salah ada 3 ya. Dan itu sangat bagus, luar biasa. Setelah itu kami pun membuka nasi, terus air panas. Itu kan nggak bisa masak nasi kan, nggak bisa masak air. Kita bawa perbekalan yang sudah dipersiapkan pada pagi subuh tadi ya di tenda. Nah, perlu diketahui itu tenda yang pertama kali itu tidak dibongkar. Itu ditinggalkan aja. Kan nanti toh kita akan balik lagi ke sana. Nah, setelah kurang lebih 30 menit di atas puncak Gunung Kerenceng itu, setelah foto-foto, selfie-selfie, kemudian kita beranjak turun untuk menuju ke tenda. Kurang lebih kita pukul 9 ya. Dari puncak kurang lebih jam 8 lah, setengah 9 ya. Kita turun. Bisa dibayangkan turunnya itu juga sangat berbahaya. Itu kan cadas, kalau ada yang keinjak saja itu kan bisa bubuk si cadas, itu bahaya. Sambil susah payah turunnya juga kita meraih akar-akar supaya kita selamat lah. Dan setelah sampai di akhir puncak naga itu, kita ucap alhamdulillah kita selamat ya. Kemudian kami menuju ke ke tenda ya. Alhamdulillah tenda tidak ada yang merusak ya. Kita takut dirusak oleh binatang-binatang yang mencari makanan ya, yang kelaparan. Nah, akhirnya tenda ini dibereskan,
kemudian kita turun ke bawah dan kita sampai ke jalan ya, jalan raya kurang lebih 2 jam, nggak sampai 2 jam lah, paling setengah jam lebih ya. Setelah itu kita ke rumah teman dan bersih-bersih. Dan itulah kawan semua cerita perjalanan pendakian di puncak Gunung Kerenceng ya, yang berlokasi di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dengan cerita ini bisa bermanfaat bagi kalian yang akan mengunjungi Gunung Kerenceng tersebut ya. Jangan lupa perbekalan yang mumpuni lah, jangan jangan ngawani-wani ke maneh teu mawana naon lah, karena bisa celaka di atas saya. Terima kasih untuk telah setia mendengarkan cerita ini. Kita tutup perjumpaan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.